Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali program Serambi Muktamar bisa kembali hadir bersama saya Arina Nur Rohmah. Dan Serambi Muktamar menghadirkan berbagai informasi dan juga kegiatan dalam menyambut Muktamar ke-48 Muhammadiyah dari berbagai wilayah Muhammadiyah dan Aisyah. Adapun tema Muktamar ke-48 Muhammadiyah mengambil tema memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Ini selaras dengan harapan Muhammadiyah yang mengharapkan Indonesia harus maju dari berbagai bidang. Salah satunya yakni bidang pendidikan yang juga dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah di Provinsi Bali. Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Bali dan Semarak Muktamar Muhammadiyah, kita telah terhubung secara virtual dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Bali, Bapak Aminullah SAG. Assalamualaikum Pak Aminullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bali dan juga kader-kader Muhammadiyah di sana, Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, semangat, suasana lebih terasa terutama mendekati Muktamar. Baik. Suasana aktivitas dan kegiatan bermuhammadiyahnya lebih terasa lagi. Baik. Sebelum kita membahas tentang Semarak Muktamar nih Pak, kita tahu bahwa hingga kini menuju abad kedua Muhammadiyah. Bagaimana geliat Muhammadiyah di wilayah Bali sendiri, Pak Aminullah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, Bali provinsi yang boleh dikatakan amal usahanya masih bisa dihitung dengan jari. Ini menandakan bahwa progres dan potensi Bali masih perlu banyak digali lagi. Dan kegiatan aktivitas bermuhammadiyah di Bali, kalau melihat dari sejarahnya, Muhammadiyah di Bali itu sudah hampir 90 tahun, 86 sampai 89 tahun itu sudah ada di Bali gitu. Wah, luar biasa sekali, 90 tahun berdiri, tentu saja banyak geliat yang telah dilakukan ya Pak di sana. Iya, betul. Iya. Karena di Bali amal usaha dalam gerakan dakwahnya amal usaha di pendidikan hadir di masa-masa awalnya itu ya ada SD, ada TK, ada SMP dan SMA dan SMK. Dan kita merasa bersyukur di tahun 2021 kemarin kita sudah hadir perguruan tinggi ITBM, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah, yang boleh dikatakan belum genap setahun gitu. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat, dari peminat yang di ITBM ini sudah mahasiswanya sudah sekitar 70 orang gitu. Nah, dari perjalanan Muhammadiyah Bali yang tentu saja dinamikanya mungkin berbeda dengan di tempat lain. Kami merasa bersyukur karena dari sekian provinsi itu kami baru mendapatkan perguruan tinggi ITBM Bali itu. Nah, dari perjalanannya dakwah dan hal-hal yang menyangkut konsentrasi Muhammadiyah Bali di pendidikan, memang karena Bali itu salah satu di antaranya melahirkan dakwah kultural kan begitu. Jadi ketika Tanwir di tahun 2022 itu Bali di antaranya lahirnya dakwah kultural itu kan di Bali begitu. Jadi kultur Bali itu memang terasa begitu karena budaya Bali itu sangat menonjol budayanya. Tentu saja di dalam dakwah yang dikembangkan itu bernuansa budaya sesuai dengan situasi kondisi di Bali begitu. Jadi amal usaha pergerakan Muhammadiyah di Bali sejak awalnya
Ya, memang nuansanya dari tidak jauh dari dunia pendidikan itu, gitu. Bahkan di awal-awalnya mencerminkan bahwa Muhammadiyah itu ketika menghadirkan pendidikannya pendidikan yang inklusif, justru murid-muridnya di awalnya itu masih murid-murid yang beragama Hindu, ada yang beragama selain Islam, begitu. Baik, dan informasi yang cukup menarik sekali bahwa dakwah kultural di Bali sangat pesat sekali dan ini sangat relevan sekali dengan geografis dan juga kebudayaan yang ada di Bali, pemirsa, di mana mayoritas penduduknya adalah agama Hindu dan Muhammadiyah tumbuh dengan baik di sana. Itu tadi informasi dari Pak Aminullah. Amal usaha Muhammadiyah juga sudah diceritakan bagaimana sangat tumbuh pesat ya Pak ya, sampai sekarang progresnya juga cukup baik. Pak, saat ini amal usaha selain pendidikan apa saja Pak di sana Pak? Selain pendidikan, yaitu di ibadah sosial, ada juga panti asuhan, Baik. ada pondok, juga ada kaitan dengan penitipan anak juga, selain pendidikan-pendidikan apa namanya yang non formal begitu. Adapun yang amal usaha yang lain yang tentu saja yang berkenaan dengan adanya masjid dan musola yang dikelola oleh Muhammadiyah yang tentu saja itu sangat berkembang pesat, terutama dengan kaitan dengan pengelolaan amal usaha yang dikelola langsung oleh Muhammadiyah yang berada di pendidikan itu. Baik Pak Aminullah, Pak, kita tahu bahwa November mendatang kita menyambut Muktamar ke-46 Muhammadiyah dan juga Aisyah yang akan dilaksanakan di Solo. Seberapa siapkah dalam menyambut gerakan Muktamar ke-48? Bapak jawab nanti usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Serambi Muktamar. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Serambi Muktamar, masih bersama saya Rinan Rohma dan juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, Bapak Aminullah. Pak, tadi kita membahas sudah mengenai berbagai amal usaha yang sudah dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali dan berkembang cukup pesat di sana. Kita membahas mengenai Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang nanti akan dilaksanakan di Solo, Pak. Apa saja persiapan yang dilakukan pimpinan wilayah Bali saat ini? Ya, muktamar karena ini muktamar yang ke-48 yang tentu saja direspon sangat antusias oleh warga Muhammadiyah Bali yang boleh dilakukan secara offline begitu. Kalau kemarin ada kekhawatiran tidak bisa secara total menghadiri muktamar, terutama penggembiranya. Tapi kami di Bali juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka syiar Muktamar ini sudah dilakukan sejak bulan September kemarin. Seperti kegiatan yang sudah dilakukan, ada jambore relawan MDMC Muhammadiyah Bali. Baik. Itu juga menyelenggarakan di tanggal 24-25 September yang lalu gitu. Pesertanya sangat antusias, sekitar 70 orang. Diikuti oleh semua ortom dan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah se-Bali. Kemudian di awal Oktober ini juga ada pemutaran film karya Lembaga Seni Budaya Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu ada pemutaran film Meniti 20 Hari. Itu kisah perjalanan heroik Pak Air Farudin. Iya. Kemudian ada film 9 Putri Sejati, kisah perjuangan Ibu Walidah Dahlan. Kemudian ada Jejak Langkah Dua Ulama, Kiai Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian ada film Cita-Citaku, itu juga diputarkan di amal usaha baik di SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Denpasar terutama. Kemudian yang akan yang telah dilaksanakan di tanggal 1 Oktober kemarin, kita juga telah melakukan peletakan penandatanganan prasasti, peletakan batu pertama yang semula kami merencanakan Pak Haidar karena Pak Haidar tidak
pada saat itu tidak memungkinkan hadir, akhirnya yang penandatangannya itu yang dihadir langsung oleh Menko PMK, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Muhadjir Effendi, yaitu di tanggal 1 kemarin peresmian penandatanganan peletakan batu pertama pembangunan gedung ITBM Bali di Jembrana. Kemudian di tanggal 1 malamnya juga kita sudah menghadirkan pimpinan pusat, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Bapak Dr. Randus Haji Marpuji Ali, MSI, yang memberikan tablik akbar, itu menghadirkan hampir 2.000 orang, itu di salah satu tempat di Denpasar yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 1. Kemudian yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ini juga hiburan, refreshing bagi pengurus pimpinan perserikatan, baik pimpinan amal usaha, melaksanakan kegiatan turnamen tenis meja. Dan insya Allah akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Denpasar. Kemudian di tanggal 30 Oktober yang akan datang, kita akan melaksanakan jalan santai atau jalan sehat, itu yang melibatkan semua amal usaha yang dipusatkan di lapangan Renon, Puja, di lapangan Renon Denpasar. Kemudian di bulan November itu ada kejuaraan wilayah 5 Tapak Suci Bali, itu juga dilaksanakan. Dan ada pertandingan bulu tangkis itu di awal November. Kemudian sambil kita juga mempersiapkan untuk pemberangkatan di tanggal 16 sampai tanggal 20 November itu pemberangkatan ke Solo. Baik. Nah, janjinya Pak Gubernur memfasilitasi kaitan dengan penggembira, karena diperkirakan yang menghadir penggembira dari Bali itu sekitar 500 orang. Pak Gubernur menjanjikan 10 bis gitu. Jadi mudah-mudahan 10 bis berangkat nanti ya Pak ke Solo, berarti luar biasa. Muktamar penggembira dari Bali ikut menciarkan, ikut hadir di muktamar itu, karena Pak Gubernur sendiri sudah menyanggupinya. Dan kami juga di dalam beberapa awal bulan ini juga dalam rangka koordinasi terhadap merespon atau menjawab terhadap laporan pertanggungjawab pimpinan pusat, mengumpulkan semua anggota peserta muktamar yang ikut. Kalau Bali sendiri memang sekitar 41 anggota yang mengikuti muktamar. Begitu pula nanti Aisyah, karena setiap kegiatannya selalu bersama dengan Aisyah di dalam rangka menyemarakan. Saya rasa demikian kaitan dengan kegiatan yang yang sudah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan yang akan kami lakukan dalam rangka menyemarakan muktamar yang ke-48 khususnya di Bali. Baik, luar biasa sekali tadi keterangan dari Pak Aminullah bahwa persiapan sudah dilakukan, begitu kegiatan-kegiatan juga cukup padat sekali seperti daerah-daerah lain pada umumnya yang menjelang muktamar terus melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Bahkan di Bali yang merupakan agama minoritas di sana, tapi Muhammadiyah cukup gemerlap di Bali dan terus menyiarkan siar-siar Muhammadiyah ke berbagai pelosok Bali ya Pak ya. Dan tadi juga sudah disampaikan juga bahwa akan ada utusan begitu ya, penggembira yang akan hadir ke Solo. Ada 500.000 orang ya Pak? 500 sekitar 500, karena yang difasilitasi resmi di luar yang fasilitasi, juga ada yang difasilitasi masing-masing daerah bisa berkembang dari apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur, karena ingin hadir langsung di Solo. Tentu saja panitia sudah melakukan survei tempat-tempat yang akan dikunjungi, termasuk akomodasi yang ada di Solo. Itu panitia sudah melakukan upaya-upaya itu. Jadi bisa berkembang dari itu
Ya, jumlahnya akan terus bertambah, mungkin akan datang ke Solo ya Pak ya. Ini menjadi gambaran bahwa bagi seluruh pemirsa TV-mu bahwa Semarak Muktamar nanti di Solo sangat meriah sekali, akan diprediksi jutaan orang datang berkumpul ke Solo dan seluruh wilayah, baik pimpinan daerah maupun pimpinan wilayah akan hadir beserta para penggembira yang sudah disiapkan, termasuk dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali. Bapak Aminullah, kita akan berbincang lebih dalam lagi membahas Muktamar ke-48. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Serambi Muktamar. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Serambi Muktamar, masih bersama saya Rinan Rohma dan juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, Bapak Aminullah. Pak Aminullah, ada beberapa persiapan atau rekomendasi apa saja yang akan disampaikan dalam momentum Muktamar Muhammadiyah nanti saat momen Muktamar ke-48 nanti? Ya, di samping secara khusus kami akan membahas rencananya tanggal 8 Oktober ini kami akan mengumpulkan seluruh anggota Muktamar yang khususnya dari Bali di satu tempat sambil diskusi-diskusi yang berkenaan dengan kaitan dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Tapi kami melihat bahwa Muktamar yang ke-48 ini kan momentum yang sangat baik bagi Muhammadiyah karena sesuai dengan tagline-nya kan berkemajuan gitu. Jadi harapan yang kita inginkan khususnya Muhammadiyah Bali gitu. Memang Muhammadiyah itu terkenal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, bottom up kan begitu. Jadi menghadirkan dakwah amal usaha itu kan dari bawah gitu. Tapi memang daerah-daerah seperti Bali, mungkin NTT gitu, kalau bergerak menghadirkan konsentrasi yang amal usaha atau dakwah yang strategis itu memang perlu dukungan, support dari pimpinan pusat dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, karena memang pimpinan pusat bisa melakukan langkah-langkah dengan amal usaha yang dimiliki itu. Kami sangat mengharapkan dukungannya karena dukungan dan support untuk Bali, kita ingin tetap mandiri, melakukan sendiri, tapi juga harus disupport kaitan dengan kalau Bali itu terkenal dengan jendela dunia gitu, jadi orang datang kenal Bali, bukan kenal Indonesianya kan begitu. Baik. Jadi menandakan bahwa Bali ini harus hadir amal usaha yang mencerminkan ya di jendela dunia itu sehingga dikenal, diketahui oleh dunia bahwa Bali itu tidak hanya karena terkenal dengan budaya dan wisatanya, tapi juga ada yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya tentu saja ini kami sangat mengharapkan melalui pimpinan pusat nanti konsentrasi di dalam mendukung dakwah, mendukung apa yang dilakukan Muhammadiyah di Bali itu di dalam menghadirkan dakwah yang mencerahkan itu tadi. Kalau memajukan Indonesia sehingga mencerahkan semesta. Nah, termasuk Bali kita harapkan dapat merasakan bagaimana mencerahkan di Bali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali ini kenapa tidak bisa menghadirkan amal usaha di Bali bukan miliknya orang Bali begitu. Right. Jadi bagaimana bisa menghadirkan amal usaha di Bali menjadi milik Muhammadiyah begitu. Jadi bisa saja konteksnya menginvestasi dalam konteks ekonomi itu agar Bali bisa memiliki amal usaha tapi miliknya bukan hanya orang Bali tapi milik dari seluruh Indonesia. Nah, itu melalui motornya pimpinan pusat agar bisa mendukung dan mensupport Bali sehingga ada amal usaha yang berskala internasional yang berkenaan dengan kebutuhan umat begitu. Tidak hanya hadir gagah-gagahan tapi memang Bali harus memiliki itu. Dan yang ketiga dengan muktamar ini karena semangat
bermuhammadiyahnya lebih dirasakan, insya Allah dengan amal usaha yang ada itu melahirkan kaderisasi yang kuat begitu. Sehingga Bali bisa berjalan sesuai dengan kemampuan sendiri kan begitu, kemandiriannya tentu saja dengan bekerja sama dengan pimpinan wilayah seluruh Indonesia dan juga melalui pimpinan pusat. Dan kita mengharapkan seperti itu. Memang harus ada keberanian dan tentu saja kami juga harus menunjukkan soliditas kami di dalam dakwah, di dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan corak Muhammadiyah di Bali, menunjukkan bahwa kita hadir di Bali ini sudah sebelum merdeka, sudah ada di Bali, itu menunjukkan bahwa kita sudah harusnya mengisi Bali ini, membuktikan bahwa kita ini bagian daripada Indonesia yang sudah berkomitmen Darul Ahdi wa Syahada itu ingin menunjukkan di Bali, ingin membuktikan bahwa Muhammadiyah Bali bisa berperan, bisa memberikan apa yang menjadi misi dan corak Muhammadiyah. Baik. Saya rasa. Ya, 90 tahun bukan waktu yang sedikit begitu. 90 tahun adalah waktu yang cukup panjang merintis bagaimana Muhammadiyah di Bali terus bertahan hingga saat ini, dan kita harapkan juga Bali menjadi tadi seperti harapan Pak Aminullah, menjadi contoh dan juga contoh bahwa kiprah Muhammadiyah di Bali ini terus bergeliat dan juga semakin besar, dan bisa dunia melihat bahwa Bali merupakan jendela dunia yang tentu saja menjadi sorotan berbagai negara. Untuk itu perlu adanya semangat yang lebih banyak lagi dan support dari pimpinan pusat Muhammadiyah begitu ya Pak. Jadi kita kembali lagi ke acara Muktamar Muhammadiyah ke-48 Pak. Nanti di situ akan saat ini sudah dilakukan pemilihan sidang-sidang secara tertutup begitu di Solo. Apa saja harapan dari kepemimpinan baru Muhammadiyah nanti usai dilakukan muktamar, dan juga harapan ke depan Muhammadiyah usai penyelenggaraan muktamar? Ya, kami Bali sudah merasakan bahwa kepemimpinan di Muhammadiyah itu kepemimpinan yang memberikan keteladanan gitu. Ya. Karena itu hadirnya pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan, karena dampak kepemimpinan secara nasional itu memberikan dampak bagi kami di Bali. Karena itu menghadirkan ya orang yang ulamanya, keilmuannya kan begitu ya, kombinasi dari semua aspek yang dimensi yang ada itu tercermin di dalam kepemimpinan Muhammadiyah secara nasional. Karena itu kami sangat berharap kehadiran pemimpin-pemimpin yang baru itu yang bisa menjalankan amanah yang sebaik-baiknya, mencorakkan bahwa Muhammadiyah itu adalah memang berkemajuan dan suka memberikan keteladanan begitu, sehingga apapun yang diputuskan itu bagian daripada kepercayaan umat melalui muktamar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap ada formulasi, ada ilmuwan, sekarang zamannya juga teknologi yang berkenaan dakwah, pendekatan dakwahnya juga sudah mendekati aspek teknologinya, dan orang-orang yang berilmu, berulama juga menghadirkan itu. Jadi semua pengusaha juga, karena memang menghadirkan amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi sesuai dengan keputusan Muktamar di Makassar 47 itu sekarang sudah muncul, berkembang bahwa ekonomi di Muhammadiyah sudah mulai menggeliat begitu, mulai berkembang, termasuk yang kita harapkan di Bali juga seperti itu. Jadi sehingga pilar yang ketiga itu lebih dirasakan lagi bahwa umat itu sangat membutuhkan pencerahan yang sifatnya bil lisan, ada pencerahan yang bil hal, yang itu mencerminkan bahwa Muhammadiyah itu
yang menggembirakan di dalam beragama, mencerminkan rahmatan lil alamin, benar-benar begitu, sehingga kita memiliki kekuatan keimanan, kekuatan beragama, kekuatan ekonomi menjadi sangat kita harapkan agar Muhammadiyah benar-benar menjadi teladan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Aminullah di Serambi Muktamar pada kesempatan kali ini. Sehat terus dan semoga pimpinan wilayah Muhammadiyah di Bali terus berkemajuan dan terus semangat mengembangkan amal usaha di sana, Pak Aminullah. Amin, terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah Serambi Muktamar. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saksikan terus Serambi Muktamar hanya di TV-mu. Saya Rina Nurrohma beserta kerabat kerja dan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.